Berjumpa lagi di Bareng Fellowship hari ini. Kita awali usaha kita di bulan Maret dengan Merata Fellowship dengan tema Halal Haram yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota MTH Pendeta Universitas. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk ada dalam saat teduh sini. Saat teduh selesai, Kisah Para Rasul 10 ayat 15-16. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara-saudara. Dan naikkan pujian dari RKB nomor 34 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada lepas. Bapak, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas kehidupan kami
kami mampu untuk mendengar dan melakukan dan setiap berita firman ya Bapak. Berkati bagaimana fellowship ini dari awal pertengahan pada akhirnya berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun ya Bapak. Dan namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu dan rekan sekalian, silakan untuk duduk. Sekali lagi kita angkat pujian Satu Hal Yang Kudus. Hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
kekuranganku. Semua kekuranganku. Silakan pada kita untuk membawakan firman. Ibu bapak dan saudara-saudara, teman-teman mahasiswa, mari kita berpadu hati, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ada rindu hati untuk selalu menikmati baik-Mu, rindu untuk terus hidup dalam relasi yang intim dengan Engkau, supaya kami mampu mengenal jalan-jalan, kami mengerti kehendak. Maka di waktu yang baik ini, kami sangat berterima kasih. Tuhan mewujudkan kerinduan itu. Kami mau merenungkan kebenaran firman. Dalam kerapuhan dan kelemahan kami memohon firman. Karuniakan pengertian, supaya kami mampu tidak hanya mengerti, tetapi melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari, supaya hidup kami berdampak, hidup kami berbuah, kami menjadi seperti yang Kristus harap, terang dan terang di tengah kehidupan. Dalam nama Yesus Sang Sabda kehidupan, kami memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai 23. Begini bunyinya. Keesokan harinya, kira-kira tengah hari, ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba ia diliputi kuasa ilahi. Ia melihat langit terbuka dan turunlah sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat segala jenis binatang berkaki 4, binatang melata dan burung. Lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, Petrus, sembelilah dan makanlah." Namun Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Sementara Petrus
bertanya-tanya dalam hatinya, apa arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Orang-orang yang disuruh oleh Kornelius telah berdiri di depan pintu mencari rumah Simon. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus menumpang di rumah itu? Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh kepadanya, ada 3 orang sedang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah diberi petunjuk oleh seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Lalu ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, sudah mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang mau belajar setia, mencari dan memperlakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Sampurasun. Sampurasun. Gimana puasanya? Ada yang ikut puasa? Enggak. Kalau buka puasa itu sedapnya dengan yang enak-enak ya. Yang enak-enak itu biasanya ya gitu deh ya. Yang katanya haram itu yang enak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu kali waktu di kampung, ini konteksnya bukan puasa, seorang sahabat memanggil saya lalu menghidangkan kepada saya satu makanan yang memang enak sekali. Saya makan kok rasanya lebih enak dari ayam. Waktu itu dimasak dalam bambu. Saya tanya apa? Terus dia bilang, oh itu yang makan ayam. Dia bilang, oh pantasan dia lebih enak dari ayam, karena binatang ini suka makan ayam. Biawak. Ada sejenis biawak ya, dimasak dalam bambu. Saya makan, memang enak sekali. Di Jawa Barat, satu kali saya mendapatkan cerita, teman-teman ini kalau makan celeng doyan sekali. Saya bilang, celeng itu kan haram. Oh enggak, kalau yang haram itu bukan celeng. Babi yang haram ya, kalau celeng enggak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini memang seputar haram dan halal. Berangkat dari teks yang tadi Bapak, Ibu, dan saya baca, ada penglihatan yang dialami oleh Petrus. Waktu dia sedang lapar, dia habis berdoa, dia mau makan, tiba-tiba muncul satu visi yang dia lihat. Dan rupanya yang muncul itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ada dalam catatan Petrus dan orang-orang Yahudi itu haram semua. Dan Petrus diminta, sembelihlah itu dan makanlah. Sembelih dan makan. Petrus bilang, oh nggak bisa.
Saya belum pernah makan yang dituai karena itu haram. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, dikatakan dengan jelas dalam firman tadi bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh yang kau nyatakan itu haram. Sampai 3 kali itu dinyatakan. Dalam teks suci kalau ada sesuatu yang diulang-ulang, itu berarti sesuatu yang penting. Sesuatu yang memang perlu mendapatkan perhatian. Dan ketika visi ini diperlihatkan oleh seorang Petrus, diperlihatkan kepada Petrus, ini memang tidak sekedar soal makanan. Ini dipakai sebagai metafora untuk mau memperlihatkan tentang kasih Tuhan yang universal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang kalau kita bicara tentang halal dan haram, misalnya kita buka di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-11, di sana memang dengan jelas hukum Yahudi membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu saudara-saudara nanti bisa membaca dengan lebih jelas di sana. Tapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, peraturan tentang yang halal dan yang haram ini dalam konteks agama Yahudi ini bukan sekedar soal makan dan minum, tapi juga tentang identitas. Satu kali waktu kami ke Korea, lalu saya berkunjung ke salah satu museum makanan tradisional Korea. Menarik sekali ya, di Korea Selatan itu di salah satu museum itu persis masuk ada tulisan yang berkata begini, "You are what you eat." Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau orang Ambon, orang Papua, pasti Papeda, pasti sama. Kalau orang Timur, orang Sumba, pasti ada jamu pos. Yang kita makan itu memang juga sekaligus mencerminkan kita ini dari mana. Nah, dalam konteks agama Yahudi ini ditarik menjadi sesuatu yang lebih kuat lagi. Ini mendefinisikan siapa mereka dan sekaligus membedakan mereka dari orang lain, dari bangsa-bangsa yang lain. Kalau makan di luar yang sudah ditetapkan sebagai yang halal, ya pasti haram. Dan ketika ini diterapkan dalam relasi dengan sesama, cara berpikirnya memang jadi sangat hitam putih. Yang putih itu kami, yang hitam itu kalian, yang bukan kami. Kami adalah anak-anak Allah, kalian bukan anak-anak Allah. Kami orang benar, kalian orang yang najis. Jadi ini tentang identitas yang kemudian masih sangat eksklusifis. Dan Petrus rupanya ada dalam tradisi ketika dia diminta untuk sembelih dan makan, dia menolak. Kenapa? Karena dia masih terikat dengan hukum yang lama. Tetapi di sini Tuhan memberikan hukum yang baru. Sisi yang Petrus lihat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini mau memperlihatkan kasih Tuhan kepada semua bangsa. Kalau dulu orang Yahudi menganggap orang yang bukan Yahudi itu najis karena bukan termasuk dalam umat pilihan Allah, kini Tuhan menunjukkan bahwa keselamatan di dalam Kristus itu berlaku untuk semua orang. Kalau cara berpikir orang Yahudi itu membatasi kasih Allah hanya untuk kalangan sendiri, maka Kristus yang datang untuk menggenapi Taurat Tuhan, memenuhi
Tetapi Taurat Tuhan itu justru merangkum semua orang. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi semua orang memang dikasihi Tuhan. Ini tentu merespon ada seorang tentara Cornelius yang minta dalam satu penglihatan yang dia juga terima, meminta Petrus untuk datang. Dan kita membaca Bapak Ibu dan saudara-saudara, Cornelius, orang yang bukan Yahudi, dia ini orang yang baik, orang yang saleh. Dia hidup takut akan Allah. Bahkan dia mau menyantuni orang-orang Yahudi yang menganggap orang bukan Yahudi sebagai kafir itu, sebagai orang yang najis. Luar biasa. Dan kalau kita baca seterusnya, Petrus akhirnya mudah. Petrus akhirnya tahu. Dan dia katakan, sekarang aku mengerti. Ternyata Tuhan itu tidak membedakan orang. Tuhan tidak membedakan orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sering dalam hidup sehari-hari kita membuat batasan, kita membuat kategori. Sebenarnya kategori itu penting, apalagi kita di dunia pendidikan. Kalau kita mau mengukur sesuatu, ya pasti kita akan buat kategori, kita akan buat indikator ini dan itu. Itu penting, itu penting. Tetapi kadang-kadang, dan ini Bapak Ibu dan saya juga sadari betul, bahwa pembatasan itu justru sekaligus memperlihatkan bahwa dalam cara berpikir kita keterbatasannya ada. Sehingga apa yang Bapak Ibu dan saya pikirkan itu bukan satu-satunya kebenaran. Kita sering membuat batasan untuk menilai orang lain. Kalau dia tidak sesuai dengan pikiran saya, dengan selera saya, maka dia tidak benar, dia tidak tepat, dan seterusnya. Ini menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus mengoreksi. Kalau Bapak Ibu dan saya membaca dalam Injil Markus, dikatakan soal hukum haram dan halal ini, bukan yang dari luar masuk ke dalam yang bikin haram, tapi justru yang dari dalam yang keluar itu yang bikin haram atau haram. Jadi ini bicara tentang hati, bicara tentang apa yang ada di dalam yang menggerakkan orang, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia bertindak. Dan hati ini yang dihadapkan Tuhan yang bisa kita buat. Kita bisa pura-pura lain di depan orang, tapi hati tidak. Hati tidak. Jadi memang yang paling penting seperti yang dikatakan oleh Amsal, jagalah hati, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati. Dan dari teks yang kita baca, kita melihat bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu dipanggil untuk menyebarkan tanpa membedakan. Oh ini pejabat atau rakyat jelata, oh ini kelas ekonomi atas atau kelas ekonomi bawah, oh ini orang yang seiman dengan kita atau yang tidak seiman dengan kita. Enggak. Kita dipanggil untuk menyebarkan kasih yang tanpa membeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau begitu dari firman ini apa yang bisa kita saksikan? Sebagai orang Kristen kita sering bertanya, kalau begitu batasan halal dan haram tenaon. Kalau pakai ukuran dari hati kan hati kita juga memang kan bisa beda-beda. Batasannya apa? Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam perkembangan saya yang menjadi batasan kita itu adalah pusat kita. Sekali lagi yang menjadi batasan itu pusat.
Yang pusat itu apa? Kristus. Kristus yang menjadi pusat. Di dalam Kristus Allah merangkul semua orang. Di dalam Kristus Allah menyatakan kebenarannya. Sehingga kita semua mesti tunduk kepada kebenaran Kristus. Ini bukan kebenaran Hariman. Bukan kebenaran siapa kau sendiri. Hariman cuma menafsirkan apa yang menjadi kebenaran Kristus. Kepada Kristuslah kita menundukkan pikiran kita. Kepada Kristuslah kita menundukkan hati kita. Dan dalam Kristus, sebagaimana pembacaan kita tadi, Bapak Ibu dan saya, kita semua diajak untuk menjadi pribadi dan komunitas yang inklusif. Bukan pribadi dan komunitas yang eksklusivis. Kita menjadi pribadi dan komunitas yang terbuka. Apalagi ketika kita mendasari visi universitas ini ya, berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Maka memang kita mesti menjadi pribadi dan komunitas yang terbuka untuk menyatakan kasih dan kebenaran Kristus itu kepada semua orang. Kita harus terbuka untuk merangkul siapa saja. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Prof. Frans. Kampus kita ini kan gede sekali ya. Kursi kita banyak yang kosong. Tapi di luar sana ada begitu banyak orang yang tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan. Di luar sana ada banyak orang yang akhirnya putus sekolah. Bagaimana kita menerjemahkan kasih yang inklusif dalam konteks ini? Teman-teman dan saya, kita semua pasti full kapasitas. Kalau kita kasih beasiswa sebanyak-banyaknya, kita kan juga harus cari biaya segala. Maka di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam refleksi saya halal dan haram itu, kalau kita menjadi persekutuan yang saling membangun di dalam kasih dan kebenaran Kristus, kita saling berkolaborasi untuk melakukan hal-hal baik seperti yang dikehendaki Kristus. Ini yang mesti menjadi cara kita hidup kita. Kita mesti gotong royong. Kita mesti saling membantu. Ego-ego sektoral yang mungkin harus kita kisah. Kita hanya bisa eksis kalau kita berjalan bersama dalam tuntunan kasih dan kebenaran Kristus. Ini yang saya pahami. Akhirnya halal dan haram itu memang tidak sekedar soal makan dan minum. Halal dan haram itu terkait dengan bagaimana kita menghayati Kristus dan kebenaran dan cinta kasih untuk kita terapkan dalam kehidupan secara terbuka ketika kita berhasil dengan orang di tengah kita. Kalau kita memancarkan terang cinta bagaimana Kristus yang menjadi pusat, Dia yang menjadi halal dan haram untuk Tuhan berkati. Amin.
Bapak Ibu serta rekan sekalian, marilah kita memberi persembahan syukur kita dan mendengar firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu serta rekan sekalian dapat memberikan persembahan melalui scan kris yang tertera di layar atau memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di pintu keluar. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita akan pujian dengan apakan bebas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kita akan mendengarkan laporan Naskas yang dibawakan oleh Sabda dan Bayi. Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa, kita patut bersyukur karena hari Sabtu yang lalu sudah dilantik rektor kita yang baru, Bapak Prof. Frans Gundata, yang saat ini juga hadir bersama-sama dengan kita. Boleh berkenan Bapak untuk berdiri. Terima kasih Pak. Dan pada hari ini pagi pukul 10 kita diundang dalam acara gathering seluruh sivitas Bapak Ibu dosen tenaga pendidikan maupun mahasiswa di auditorium PA Suryani pada pukul 10. Jadi harap kehadiran Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk kita juga bisa bersama-sama di auditorium. Demikian warta universitas, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kiranya selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Saya akan membacakan beberapa informasi di Maranatha Fellowship minggu ini, di antaranya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita saksikan Inspirasi Maranatha dengan host Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan juga bisa diakses di platform YouTube iStream Studio. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan AIS Podcast dengan host kita Bapak Pendeta Dr. Hariman Andrei Patiana Kota MTH di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Untuk rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan, saudara-saudari, dan juga Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu Saudara dapat mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan di platform YouTube iStream Studio. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melayani bersama di paduan suara Seraphim Choir, dan Bapak Ibu dapat ikuti latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore sampai dengan selesai di studio Seraphim GWM lantai 1. Ditunggu ya Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. God bless. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara selalu semangat dalam beraktivitas. Sampai berjumpa di Maranatha Fellowship minggu depan. Selamat berkarya. God bless you.
Psikologi yang juga merupakan ayahanda dari Bapak Wijaya TKTDSP pada tanggal 25 Februari 2025. Jenazah telah disemayamkan pada tanggal 26 Februari 2025 di Cikarang. Atas nama Aktivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, kami menyampaikan turut berduka cita keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Dalam rangka memperingati masa Raya Paskah, di mana pada tanggal 5 Maret 2025 merupakan perayaan Rabu Abu, maka kami dari Badan Pelayanan Kerohanian dan Panitia Paskah 2025 akan memperingati Rabu Abu pada Maranatha Fellowship tanggal 10 Maret 2025 dengan tema Flexing versus Spiritualitas Ketersembunyian yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH selaku Pendeta Universitas. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang rindu untuk melayani untuk dapat scan QR link yang tertera pada layar. Kami juga mengimbau bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan yang hadir untuk dapat mengisi link interseksi. Baik, selanjutnya kita akan ada dalam bersyafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hariman. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berbahagia hati mendengarkan syafaat. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Allah yang baik, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami membawa syafaat kami. Engkau tentu mengenali setiap kami pribadi lepas pribadi yang hadir pada hari ini, dengan beragam pergumulan dan harapan yang terus kami temui dalam doa siang dan malam. Kami memohon Tuhan memberikan kepada kami hikmat, menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, supaya dalam waktu Tuhan yang terus Engkau berikan, kami dapat mengisinya dengan karya terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami dapat mengatasi berbagai persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami. Bahkan kami bertumbuh semakin matang, semakin dewasa di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kampus yang kami cintai, Universitas Kristen Maranatha. Dalam segala dinamika, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu baik, Tuhan selalu sayang kepada kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, anak-Mu, Pak Frans Kumbudata, yang telah Tuhan panggil, Tuhan utus untuk melayani sebagai rektor yang baru di kampus kami. Kami memohon Tuhan senantiasa menambah-nambahkan hikmat supaya Dia dapat terus memimpin kampus ini ke arah yang lebih baik. Dia dapat mencapai harapan-harapan bersama dengan seluruh sivitas. Kekuatan kesehatan, mari terus Tuhan tambah-tambahkan. Kami mendoakan supaya dalam masa-masa adaptasi Pak Frans dapat melalui semua itu dengan baik dalam dukungan seluruh sivitas akademika. Kami memohon Tuhan memimpin kami para sivitas akademika UKM Maranatha, supaya apa yang menjadi tanggung jawab kami masing-masing sebagai dosen, sebagai tim, juga sebagai mahasiswa, kami dapat menunaikannya dengan baik, dengan penuh dedikasi dan kecintaan sebagai wujud ibadah kami kepada Tuhan. Kami mendoakan para dosen kami yang terus berjuang untuk studi lanjut, menyelesaikan proses studi, mengurus kenaikan jabatan-jabatan akademik,
Tuhan sertai dan berkati setiap mereka, supaya apa yang menjadi harapan kami itu dapat terrealisasi. Mahasiswa-mahasiswi kami dalam kubur juang mereka, Tuhan sertai, beri kuat dan sehat. Mereka yang mengalami kesulitan secara akademik, mari Tuhan, Engkau tolong mereka tambah-tambahkan kepintaran dan ketekunan. Mereka yang berjuang dalam keterbatasan ekonomi, mari Tuhan bukakan jalan sehingga kasih dan kepedulian dari Allah itu dapat ditemukan dalam proses kami mengembangkan kampus ini, sehingga anak-anak kami yang kesulitan secara ekonomi dapat terus melanjutkan studinya sampai selesai di kampus ini. Kami mohon kasih dan dukungan Tuhan supaya berbagai dukungan itu dapat kami peroleh untuk anak-anak kami. Kami berdoa juga ya Allah untuk proses penerimaan mahasiswa baru. Mari Tuhan Engkau menolong memberkati. Banyak kursi kosong di kampus ini Tuhan. Kami memohon rahmat-Mu, perbesarlah kapasitas kami, supaya kami mampu melayani lebih banyak orang yang Tuhan utus. Dan kami memohon seluruh upaya yang dilakukan dalam kerjasama dengan berbagai pihak. Mari Tuhan Engkau campur kami, sehingga di tahun ini apa yang menjadi target kami itu dapat terrealisasi dan berkasih dan pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Allah. Kami juga ingin berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong para pemimpin dari pusat sampai daerah beri hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh melayani masyarakat, bukan melayani oligarki, bukan melayani kepentingan pribadi dan keluarga. Kami mohon pengasihan-Mu di tengah-tengah dinamika politik dan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini. Kami memohon kasih dan bimbingan Tuhan bagi bangsa kami. Demikian juga dengan dunia internasional, negara-negara yang dilanda konflik, Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina. Tuhan menolong memberkati seluruh upaya perdamaian. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin dunia sehingga sungguh-sungguh mengedepankan damai, bukan konflik dan peperangan. Jauhkanlah dari setiap mereka keserakahan untuk menguasai negara lain dengan menaklukkan demi sumber daya alam. Kami memohon ya Allah, biarlah kasih Tuhan yang menuntun, supaya setiap kami hidup dengan rasa cukup, bukan hidup dengan nafsu dan keserakahan. Terima kasih Tuhan, ini rindu kami, ini syafaat kami. Kami tahu doa kami ini terbatas jauh dari sempurna. Biarlah Allah yang Maha Sempurna mendengar dan menjawab doa kami, bukan menurut kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi. Dan menjadi kami semua untuk belajar setia, mencari dan memperlakukan kehendak-Mu dengan penuh kerendahan hati. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Juru Syafaat, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah berdiri. Sama-sama kita nyanyikan pujian dari PKJ 255, Firman-Mu kepegang selalu. Firman-Mu kepegang selalu, saat duka, saat senang. Jangan hidup yang akan datang, jangan Tuhan yang memegang. Percobaan memimpin aku dan menjadi kekuatanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, kupegang selalu. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, tambahkanlah jiwaku. Firman
Tuhan rasa senang jalan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku dan menjadi Tuhanku. Firman-Mu tegar selalu, saya pun dapat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Dialah keraguanku, bila hatiku rasa susah, pada Tuhan ku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Dan silakan Bapak kita memimpin waktu terbaik. Saudara-saudara, mari kita kembali dengan penuh sukacita dan firman yang sudah kita dengar dan kita lakukan. Mari kita berdoa mohon berkat dari Tuhan. Ya Allah yang baik, Engkau sudah menuntun kami dari awal hingga penghujung ibadah ini. Kami akan melanjutkan ibadah dalam pekerjaan dan hidup sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi penerang bagi langkah kami. Dan karena itu kami memohon, biarlah Engkau berkenan mencurahkan berkat-Mu. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak Ibu dan Anak, persilakan untuk duduk kembali dan ada dalam saat itu. Saat ini selesai, bagaimana fellowship kita pada hari ini juga sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hanya padamu hati percaya, kolam menara dan kota perlindungan. Bersyukur cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun berdosa. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu abadi. Ya gunung batu dan keselamatanku. Teman kuliahku dan kota perlindungan. Umat selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berulang. Hatiku percaya, rohku bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih
kasih setiamu tak pergi dariku. Ya gitu ya. Nah, yuk stop aja.